Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga beliau pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, wahai hambaku, selama engkau menyembahku dan berharap kepadaku, maka sesungguhnya aku akan mengampuni engkau atas dosa apa saja yang ada padamu. Wahai hambaku, jika engkau menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun selama engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, niscaya aku akan menjumpaimu dengan pengampunan sepenuh bumi. Nah, ini adalah pentingnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata dalam hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampuni engkau atas dosa apa saja yang ada padamu, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu itu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli dengan dosamu yang banyak itu. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa kita sepanjang kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, tidak mengulangi lagi dosa-dosa kita. Nah, kemudian aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang hamba apabila telah melakukan suatu dosa lalu ia berdoa, wahai Robku, aku telah terlanjur melakukan suatu dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah hambaku telah mengetahui bahwasanya ia mempunyai Rob yang maha pengampun dosa dan menghapusnya? Aku mengampuni dosa hambaku. Kemudian selang beberapa waktu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, orang itu melakukan satu dosa lagi. Lalu ia berdoa, wahai Robku, aku telah melakukan dosa yang lain, maka ampunilah dosaku itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah hambaku telah mengetahui bahwasanya ia mempunyai Rob yang maha pengampun, yang maha mengampuni dosa dan menghapuskan dosa? Aku mengampuni dosa hambaku. Kemudian selang beberapa waktu lagi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan suatu dosa lagi. Lalu ia berdoa, wahai Robku, aku telah melakukan dosa yang lain lagi, maka ampunilah dosaku itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah hambaku telah mengetahui bahwa ia mempunyai Rob yang maha mengampuni dosa dan menghapusnya? Aku mengampuni dosa hambaku. Allah Subhanahu wa taala firmankan itu hingga 3 kali, maka berbuat sekandaknya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dan sayangnya begitu tinggi, begitu luas. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang melakukan satu dosa kecuali diutus satu malaikat sebagai pengawas yang tugasnya menunggu untuk mencatat dosa-dosa selama 3 jam. Jika ia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya itu pada suatu saat di antara 3 jam tersebut, maka malaikat itu berhenti mengawasinya, tidak mencatat dosanya, dan orang itu tidak akan disiksa pada hari kiamat. Nah, jadi sampai dikasih waktu 3 jam kalau seseorang berbuat dosa. Kemudian Rasulullah SAW juga beliau bersabda, sesungguhnya malaikat pengawas di sebelah kiri, malaikat raqib yang tugasnya mencatat amal keburukan, mengangkat penanya selama 6 jam
dari seorang muslim yang melakukan beberapa kesalahan atau beberapa kejahatan atau dosa-dosa. Jika ia merasa menyesal lalu beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya itu, maka malaikat itu menaruh kembali penanya. Jika tidak, maka dicatat baginya hanya satu dosa saja. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan suatu dosa, maka satu titik hitam ini akan melekat pada hatinya. Berapa banyak hari ini orang-orang melakukan dosa dan dosa. Nah, sebutkan lagi, kita ulangi lagi, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka satu titik hitam ini akan melekat pada hatinya. Jika ia meninggalkan dosanya itu dan beristighfar serta bertobat, maka hatinya dibersihkan dari titik hitam itu. Dan jika ia kembali melakukan dosa lagi, maka ditambahkan lagi titik hitam itu dalam hatinya, sehingga titik hitam itu memenuhi hatinya. Hatinya menjadi gelap. Itulah ron, kekaratan. Jadi karat, hati yang berkarat, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, bahkan sebenarnya apa yang mereka kerjakan, dosa-dosa itu telah menutupi hati mereka. Jadi dosa-dosa ini telah menutupi hati mereka, sehingga hati ini menjadi berkarat. Berkarat karena dosa-dosa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikatakan terus-menerus tetap dalam dosa orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah, walaupun ia mengulangi perbuatan dosanya sebanyak 70 kali dalam sehari. Jadi barang siapa yang dia bertobat setelah melakukan dosa dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi, maka ia berhak memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia telah melakukan dosanya itu berkali-kali. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa senantiasa membaca, merenungkan hadis-hadis, duduk senantiasa di majelis ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita ke arah jalan yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan atau kesulitan, kelepasan dari setiap kesusahan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang melazimkan istighfar, senantiasa dia beristighfar kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin agar buku catatan amalnya membuatnya bahagia pada hari kiamat, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini dijauhkan daripada kemudaratan dan menjadikan seseorang itu semakin beruntung dalam hidupnya karena banyak istighfar. Beruntunglah bagi orang yang mendapati dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samai alaikum midrara. Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semua berdosa kecuali orang yang aku maafkan. Ini hadis qudsi. Karena itu mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku, kata Allah, akan mengampuni kalian. Kemudian barang siapa di antara kalian mengetahui bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk mengampuni, lalu ia memohon ampun kepadaku dengan kudratku, niscaya aku akan mengampuninya. Kalian semua dalam keadaan sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Karena itu mintalah petunjuk dariku, niscaya aku akan memberikannya petunjuk kepada kalian. Kalian semua adalah miskin kecuali orang yang aku beri kekayaan. Karena itu mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikan rezeki kepada kalian. Seandainya orang yang hidup di antara kalian dan orang mati, orang yang awal dan orang yang akhir, tumbuh-tumbuhan dan bebatuan, seandainya mereka jadi manusia, tumbuh-tumbuhan dan bebatuan tadi, semuanya berkumpul menjadi satu, dan mereka semua adalah
orang yang paling takwa di antara hamba-hambaku, niscaya tidak akan menambah kekuasaanku walaupun sebesar sayap nyamuk. Jadi kalau mereka berkumpul sehingga mereka menjadi orang yang bertakwa, tidak akan menambah kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar sayap nyamuk. Dan seandainya mereka semua berkumpul menjadi satu, menjadi orang yang paling durhaka di antara hamba-hambaku, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sebesar sayap nyamuk. Seandainya orang yang hidup di antara kalian dan orang mati, dan orang yang awal dan orang yang akhir, makhluk yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, seandainya mereka jadi manusia, semuanya berkumpul menjadi satu, lalu mereka semua meminta kepadaku secara serempak dengan permintaan yang berbeda-beda, niscaya tidak akan menyebabkan berkurangnya hozanahku, berkurangnya hozanah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang hozanah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagaimana seseorang di antara kalian berjalan melewati pantai, lalu ia mencelupkan sebuah jarum ke dalam lautan, kemudian mengangkatnya, maka ada sedikit air yang tertinggal padanya. Demikian itu karena sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah Maha Pemurah lagi Maha Besar. Aku memberi hanya dengan satu kata saja. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka aku hanya mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Jadi apa-apa yang dikehendaki olehku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan di malam ini sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Allah sehotahe, Allah segahir nehi hota. Selain Allah tidak berkuasa. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata sahabat, barang siapa yang memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin dan mukminat, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu kebaikan dari setiap orang mukmin dan mukminah. Nah, ini kita mendoakan kaum muslimin. Jadi orang yang mendoakan kaum muslim ini doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang muslim bertemu lalu berjabatan tangan sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa keduanya. Para sahabat apabila bertemu satu sama lain, biasanya setelah mereka mengucapkan assalamualaikum, maka mereka berjabatan tangan sambil memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu mengucapkan yaghfirullahu lana walakum, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kami dan dosa kalian. Nah, inilah yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka saling bertemu. Nah, mereka mengucapkan kata-kata demikian, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa asbab berjabatan tangan ini. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut kamu tentang kegembiraan seorang musafir yang untanya lepas dari ikatannya, lalu berlari sambil menyeret tali pengikatnya ke sebuah padang tandus dan gersang yang tidak ada makanan dan tidak ada air minum, padahal di punggungnya ini terdapat muatan yang berisi makanan dan air minum. Maka ia mencari untanya itu hingga merasa letih. Kemudian untanya berjalan melewati tunggul sebuah pohon sehingga tersangkut tali pengikatnya di tunggul tersebut. Tiba-tiba ia mendapati untanya yang sedang tersangkut di sana. Kami menjawab, kata sahabat, wahai Rasulullah, pastilah ia sangat gembira. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada seorang yang tiba-tiba mendapati kembali untanya yang telah hilang tadi. Jadi ini kegembiraan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila melihat hambanya kembali. Sudah hilang lama, tidak pernah ke masjid, sudah lama hilang,
tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa, sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sangat gembira kepada mereka yang kembali itu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat hambanya yang benar-benar bertaubat kepadanya, daripada seseorang di antara kalian sedang berjalan di padang yang tandus dengan menaiki kudanya, lalu kuda itu terlepas ikatannya dan melarikan diri darinya dengan membawa semua makanan dan minuman di punggungnya, karena ia merasa putus asa atas kehilangan kendaraannya itu, maka ia berbaring tidur di bawah naungan sebatang pohon dengan segala keputusasaannya. Ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia mendapati kendaraannya tengah berdiri di sisinya, maka ia pun segera memegang tali pengikatnya. Kemudian karena sangat gembiranya, tanpa disengaja ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu." Ya salah berbicara. Karena apa? Karena sangat gembiranya. Demikian diungkapkan di dalam hadis Nabi SAW mengenai kegembiraan itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih lagi kegembiraannya melihat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat hambanya yang mukmin daripada seorang yang berada di tempat yang penuh bahaya bersama binatang tunggangannya, juga perbekalan makanan dan minumannya, kemudian ia turun dari tunggangannya dan tidur sekejap. Ketika bangun, ternyata binatang tunggangannya telah pergi menghilang, maka ia pun mencarinya sehingga mengalami kehausan, lalu berkata pada dirinya, "Aku akan kembali ke tempatku semula dan aku akan tidur di sana sampai aku mati." Masya Allah, ini ungkapan orang sudah betul-betul putus harapan ini. Nah, setibanya di sana ia pun berbaring dan meletakkan kepalanya di atas lengannya untuk tidur. Namun tiba-tiba ia terbangun dan mendapati hewan tunggangannya tengah berada di sampingnya bersama dengan bekal makanan dan minumannya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira lagi dengan bertaubatnya seorang hamba yang mukmin daripada kegembiraan orang ini, karena mendapati kembali kendaraan dan semua perbekalannya yang telah hilang tadi.